Sayang, biar aku jelaskan. Kalian berdua, Sayang, ini bukan seperti yang kamu lihat. yang satu suamiku, yang satunya lagi sahabat terbaikku. Dan kalian tidur bersama di hari peringatan pernikahanku. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Sayang. Nina, ambil pil tidurnya, cepat. Suruh dia telan. Kalau dia berubah pikiran dan menarik kembali sahamku, kita berdua tamat. Apa yang kamu tunggu? Kamu tidak mau sahamnya. Jangan salahkan aku, Ching Cheng. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu yang dapat segalanya? Semuanya seharusnya milikku. Apa dia sudah mati? Ayo kita periksa. Wang Keji, Nina, aku memberikan segalanya padamu, dan kalian mengkhianatiku, kalian membohongiku. Jika aku dapat kesempatan hidup lagi, aku tidak akan membiarkan kalian luput dari ini. Ching Cheng, kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Haruskah pada Wadeki bermasjid? Ching Cheng, kenapa? Cinceng, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Cinceng. Keluar. Pergi. Pergi, King Cheng. Cinceng, apa yang terjadi? Kejia itu tunanganmu. Kamu memukulnya? Kamu gila. Ya, hari ini adalah upacara lamaranmu. Ya, Lamaran. ya. Tidak. Bukankah aku dibunuh oleh mereka? Cinceng. 2019. Aku terlahir kembali. Cinceng. Ada apa? Cinceng, Bu Cinceng. Sayang, apa aku membuatmu kesal? Jadi baik, ayo selesaikan upacaranya dulu. Kalau ada masalah, kita bisa bicara di rumah, oke? Seperti ini, Aku menolak. maksudmu apa? Bukankah kamu berjanji hanya mencintaiku? Aku menolak. Aku bilang, Dia tidak setuju. Kamu tuli? Xiao Li Heng, jangan kira hanya karena kamu anak sulung keluarga Xiao, kamu bisa berbuat semaumu. Aku pacarnya Gu Qingcheng. Apapun yang menyangkut Gu Qingcheng, menyangkutku juga. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku pastikan kamu bahkan tak bisa menginjakan kaki di Longcheng. Baiklah. Gu Qingcheng, kamu tidak mau menikah denganku. Apa karena dia? kalau itu yang kamu pikirkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Qingcheng, apa kamu sedang main-main denganku? Bawa aku pergi. Gu Qingcheng, maukah kamu berteman denganku? Oke. Dasar brengsek. Kamu baru saja mengungkapkan perasaanmu padaku kemarin. Dan sekarang kamu mencoba membodohi Ching Cheng. Nina, jangan asal bicara. Qingcheng, aku tidak pernah. Qingcheng. Aku salah percaya pada Nina. Qingcheng. Dulu waktu SMA, aku salah menilaimu. Maafkan aku. Qingcheng. Sebenarnya aku selalu... Tolong jangan katakan apapun lagi. Qingcheng, kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah mengungkapkan perasaan pada Nina.
Aku percaya kamu. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Dan kamu masih mau menikah dengannya? Qing Cheng, Xiao Liheng, aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Karena aku sudah pernah mati sekali. Aku diberi kesempatan kedua. Aku ingin balas dendam. Qing Cheng, kamu di mana? Aku nungguin kamu di tempatmu. Apa kamu salah paham soal kejadian pagi ini? Aku sengaja datang buat minta maaf. Qing Cheng. Qing Cheng. Kok kamu? Qing Cheng mana? Kenapa kamu minum sampai segini banyaknya? Qing Cheng. Gu Qing Cheng itu benar-benar luar biasa. Sampai merusak lamaran yang sudah sempurna begitu. Kalau aku, nggak akan tahan. Ini, minum air dulu. Katakan, Apa sih Melapeng yang nggak lebih baik dari Xiao Liheng itu. Dia malah ninggalin aku demi dia. Kabur sama dia. Dia, nggak heran dia aneh banget hari ini. Gu Qing Cheng, kalau aku nggak bisa dapetin Xiao Liheng, kamu juga jangan harap bisa dapetin dia. Dia itu anak sulung grup Xiao. Dari SMA udah ngejar-ngejar Gu Qing Cheng, jadi anjing peliharaannya. Tapi, nggak mustahil buat ngalahin dia. Kamu ada cara? Ya, itu tergantung. Apa untungnya buat aku dari Presiden Wang? Asal kamu punya cara buat nanganin Xiao Liheng, apa yang kamu mau? Aku kasih apa aja. Emangnya kamu punya apa buat dikasih orang gagal yang miskin? Bujuk aku buat nikah. Buat nyedot habis hartaku dan nafkahin selingkuhanmu, ya? Katakan. Cara buat ngalahin Xiao Liheng. Apa itu? Karena kalian berdua mau jadi pasangan selingkuh, aku akan wujudkan buat kalian. Apa yang sedang kamu lakukan? Qing Cheng. Nina, kamu benar-benar mau mencuri pacarku? Pergi. Qing Cheng, Qing Cheng, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Qing Cheng. Dia berhutang $1,5 juta kepada kami. Qing Cheng, tolong bantu aku. Jika kamu tidak membantuku melunasi hutangku, mereka akan membunuhku. Baik, aku akan membayarnya. Kejie Wang, di kehidupan sebelumnya, kamu menghabisiku. Di kehidupan ini, aku ingin kamu membayar semuanya kembali. Qing Cheng, aku takut Kejie akan salah paham padamu. Aku datang untuk berdamai. Qing Cheng, tidak ada yang terjadi antara aku dan Nina. Kamu terus mengatakan mencintaiku. Bagaimana? Dengan memberikanku tas-tas palsu ini? Aku juga ditipu. Aku akan membeli yang asli, edisi terbatas. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kalau begitu, aku ingin ini. 1,5 juta. Gu Qing Cheng, dulu kamu bukan wanita materialistis seperti ini. Apa? Tidak mau? Saham keluarga Gu hanya bisa diberikan kepada menantu keluarga Gu. Kamu kurang beruntung. Aku akan membelinya. Aku akan membeli apapun yang kamu inginkan. Asalkan kamu percaya bahwa aku mencintaimu. Qing Cheng, aku sudah beli tasnya, jadi bisa maafin aku sekarang? Edisi terbatas yang harganya 1,5 juta itu. Kamu benar-benar berhasil mendapatkannya. Aku bisa maafin kamu karena dekat sama Nina. Tapi, soal kita balikan lagi. Tergantung performa kamu. Qing Cheng, maksud kamu apa?
Cincang. Cinceng masuk ke mobil. Cinceng. Gu cinceng. Kupikir setelah kamu tolak dia, kamu nggak akan ketemu dia lagi. Li Heng, bisa bantu aku cek kondisi keuangan Wang Kejie? Halo, halo? Manajer Chen, aku perlu kamu selidiki sesuatu untukku. Wang Kejie pinjam 1,5 juta dari pinjaman berbunga tinggi. Cinceng, motifnya mendekatimu nggak murni. Kamu harus putus sama dia sekarang. Ikan sudah masuk kail. Wang Kejie. Kali ini, aku akan buat kamu kehilangan semua yang kamu punya. Ayah, ini teman masa kecilku, Nina. Dan itu pacarku, Wang Kejie. Dia baru pulang dari AS dengan gelar PhD. Dia sangat kompeten. Aku mau mereka berdua mulai kerja di perusahaanku. Kalau kamu? Aku akan mulai dari bawah ya. Jangan khawatir. Dengan bantuan mereka berdua, nggak akan ada masalah. Di kehidupan sebelumnya, aku bodoh sampai bikin identitas palsu buat dia. Begitulah caranya dia masuk perusahaan dan menipu semua saham. Kali ini, aku nggak akan pernah biarkan jerih payah ayah jatuh ke tangan orang lain. Dengar nggak? Gu Qingcheng menolak lamaran Direktur Wang. Si kampungan itu, apa yang Direktur Wang lihat dari dia? Qingcheng. Kayak kamu hari ini. Lumayan cantik. Makasih. Ini edisi terbatas, baru keluar bulan lalu. Kamu udah punya tiruannya? Cepat banget kerjanya. Kayaknya kamu kebanyakan beli barang palsu. Udah, nggak bisa bedain mana yang asli. Di asli. Ya ampun. Gu Qingcheng, apa kamu menang lotre atau dapetin orang tajir? Nggak heran kelihatan beda hari ini. Gu Qingcheng, Wang Kejie beneran yang beliin tas ini? Iya. Katanya cuma aku yang dia cintai di dunia ini. Aku udah bilang jangan beliin yang mahal-mahal. Tapi dia maksa ngasih. Dia juga bilang, cuma tas ini yang bisa buktiin tempatku di hatinya. Bajingan. Dia jelas-jelas naik mobil Xiao Li Heng abis dapet tasnya. Sekarang malah pamer di sini. Siapa sangka Direktur Wang ternyata tajir melintir. Sayang, tas yang kamu beliin cocok nggak sama aku? Yang penting putri kecilku senang. Uangnya bukan masalah. Gimana bisa aku lewatkan orang tajir kayak gitu? Edisi terbatas emang kenapa? Cuma dengan gerakan jari, entah itu tas atau cowok, aku bisa ambil semuanya darimu. Ini kan kantor. Banyak teman kantor di sini. Lanjut aja deh, kami nggak lihat apa-apa. Jia, Nina, ayo pergi. Cinceng, aku ada urusan. Nanti malam aku cari kamu. Oke. Satu serakah duit, satu lagi doyan. Cuma kasih satu umpan, mereka udah nggak sabar mau makan. Bego banget sih. Pak Li, ini pacarmu. Tubuhnya bagus banget. Di kehidupan sebelumnya, kalianlah yang menipuku dengan kulit palsu yang kalian kenakan itu. Tapi sekarang, aku lihat kalian cuma sekumpulan badut yang sok-sokan. Cinceng, selamat ulang tahun. Lihat, suka tidak? Mereka cuma menyebar rumor. Kamu tidak kesal kan? Kita kan sudah berteman baik lebih dari 10 tahun. Tentu saja tidak. Ini pasti mahal ya. Terima kasih. Lihat apa tadi? Kejie benar-benar mengerahkan segala upaya untuk pesta ini. Dia bahkan mengundang ibunya dari ibu kota. Dia seorang pelukis kelas dunia. Maksudmu keluarga Wang dari ibu kota? Maksudmu keluarga Wang di ibu kota? Yang seterkenal keluarga Xiao? Kecilkan suaramu. Mereka tidak ingin menarik perhatian.
Hei, Nina. Kurasa Kejie pergi ganti baju di kamar tamu lantai 1. Bisa kamu berikan topeng itu ke dia di sana? Tidak masalah. Memang untuk apa, sahabat? Nina, kesempatan emas ini dan Wang Kejie kuserahkan padamu. Kamu harus merebutnya. Jangan mengecewakanku. Pelayan, Halo. bawalah ini ke ruangan di depan. Ini topeng partner dan Sanonagu. Ya, 왔는데. Semuanya, mari kita sambut nona muda ke panggung. Cincang terlihat cantik sekali hari ini. Terima kasih semua sudah datang ke pesta ulang tahunku. Nona, silakan Anda dan partner Anda buka tarian dengan waltz. Kamu? Bukannya kamu yang mengirim seseorang untuk mengantarkan topeng itu padaku? Wan, ini topeng emas dari Nona gua. Sebentar lagi Anda akan menari tarian pembuka dengannya. Nonagu, sudilah menari dengan saya. Nina, Keji, tidak pantas bagimu untuk keluar sekarang. Kita tunggu saja sampai tarian ini selesai. Gu Qingcheng, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari situasi ini. Cium dia, cium. Aku tidak ingin menciummu sebagai Wang Kejie. Lain kali aku akan menjadi pacarmu, sederhana saja. Gu Qingcheng. Gu Qingcheng. Nak, kakak kamu ngapain di sini? Terus siapa orang yang tadi itu? Ada apa, Kak? Qingcheng, nikahlah denganku. Direktur Wang ini benar-benar setia ya. Dia bahkan sampai berlutut satu untuk melamar. Gimana kamu bisa tahan begini? Aku mau. Wang Kejie, dia selingkuh di depan matamu. Dan kamu masih mau menikahinya? Wang Kejie, kamu ini benar-benar gila. Sayang, begitu kamu masuk ke rumah ini, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Qingcheng. Qingcheng, bagaimana kalau kita buru-buru menyelesaikan detail-detail pernikahan ini? Boleh, tapi aku mau naik dulu ganti baju ini. Aku tunggu kamu.
Bajingan seperti Wang Kejie itu, kalau tidak segera kau tinggalkan, kau sendiri yang akan terluka. Li Heng, jangan tanya lagi. Aku punya rencanaku sendiri. Baik. Untukmu aku bisa melepaskannya. Tapi aku punya satu permintaan. Apa? Jaga dirimu baik-baik. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa membayangkan akan jadi apa diriku nanti. Di kehidupan sebelumnya, saat aku mati, apakah si Li Heng juga jadi gila? Bodohnya aku malah membelakangi perasaan tulus seperti itu dan memilih Wang Kejie. Aku janji padamu. Cinceng. Cinceng. Cepat sembunyi. Kupikir ku dengar suara pria. Cinceng. Sayang, aku agak lelah. Aku mau istirahat sebentar. Cinceng, begini. Aku ingin segera memfinalisasi rencana pernikahan kita. Cinceng, kenapa wajahmu terlihat aneh? Tidak apa-apa, kamu turun dulu saja. Xiao Li Heng, kamu sedang apa? Aku hanya setuju untuk tidak mempertanyakan alasanmu melakukan ini. Tapi aku tidak akan mengizinkan kamu menyebut pria lain di hadapanku. Hari ini kamu melamar, tapi dia bahkan tidak memintamu menginap. Dia bilang malam pengantin. Lagi pula, kalau dia mau aku menginap, buat apa kamu? Bermain sulit didapat. Hari ini kamu bagus. Tapi, sebaiknya Cinceng tidak tahu. Wang Kejie, kamu tidak mau bertanggung jawab? Kita semua hanya bersenang-senang. Kamu tidak benar-benar berpikir setelah tidur denganku, kamu bisa jadi Nyonya Wang, kan? Aku tidak bisa menyentuh Gu Cinceng. Aku hanya memanfaatkanmu untuk melampiaskan emosi. Kamu juga jangan anggap serius. Aku akan beritahu Gu Cinceng sekarang. Jangan lupa, kita sama-sama terlibat. Beritahu dia nggak akan ada gunanya buat kamu. Lebih baik biarkan saja begini ya. Jalan-jalan buat senang-senang. Lagi pula, aku belum puas main-main. Wang Kejie, keluar sekarang juga. Wang Kejie, aku akan buat kamu ketagihan, supaya kamu nggak bisa ninggalin aku. Sudah dapat? Wang Kejie dan seorang wanita masuk ke Hotel Changhong. Mereka menginap sampai subuh dan tidak pernah keluar. Kirim videonya ke aku. Uangnya akan langsung ditransfer ke rekeningmu. Jaga terus mereka. Nina, kamu memang enggak sabar. Begitu dengar Wang Kejie anak orang kaya, langsung ingin nempel ke dia. Kita cuma pinjam lebih dari 1 juta rupiah buat perhiasan pernikahan. Jumlahnya kecil banget, ngapain kamu khawatir? Hari open house group, biar aku lihat kuenya. Orang-orang di atas sana benar-benar buta. Aku lebih siap kamera daripada Gu Cinceng itu. Cewek-cewek, yang mereka tahu cuma cara pamer. Oke. Udah, setelah aku nikahi Gu Cinceng, aku akan dengerin kamu dari situ. Tentu saja aku di pihak kamu. Oke, udah, jangan bahas ini lagi. Aku harus pergi. Aku lihat postingan media sosial Gu Cinceng. Kok bisa sih tuan muda terhormat dari keluarga Wang?
Nggak tahan dikeruk habis sama pencari harta? Keluarga kita punya banyak uang. Ibuku cuma mikir, dia terlalu pilih-pilih. Uang segini emang nggak seberapa buat aku. Kalau aku cinta kamu, mana tega aku biarin kamu keluar uang. Kalau aku yang di posisi kamu, aku cuma pengen sama kamu aja. Terima kasih banyak. Gak bisa nahan nafsu, memberikan semua senjata ini untuk melawanmu. Wang Kejie. Sandiwara mesra sudah berakhir. Sekarang, ayo kita mainkan satu pertunjukan terakhir. Ya ampun, semuanya cek grup chat perusahaan. Itu Wang Keji dan Nina kan? Ya, jijik banget. Mereka ternyata selingkuh. Aku kirim ke grup utama perusahaan. Gimana caranya aku tarik kembali? Gu Cing-Ceng. Video itu dari mana? Pasti ada yang mau menjatuhkan kita. Tarik kembali, sekarang. Wang Kejie, bajingan. Kamu terus bilang cinta aku. Kamu cuma mau nikah sama aku. Tapi kamu selingkuh sama sahabatku. Aku bisa jelasin. Hapus, cepat. Kita putus. Buka pintu, dasar imut. Keluarga Wang memberimu hadiah senilai jutaan. Kau tidak mungkin mundur sekarang. Ibu, hari ini kita akan buat dia mengembalikan setiap sen. Dan dia masih berutang beberapa juta lagi. Benar, keluar sini, dasar perempuan. Kau mati, dasar perempuan. Berani-beraninya kau menyiram air padaku, kau cari mati. Wah, si pelukis hebat Wang. Yang lukisannya terjual jutaan. Jaga mulutmu. Biarkan aku mencucikannya untukmu. Dasar perempuan, masih pura-pura bodoh. Kau pikir aku orang yang mudah ditaklukkan. Kembalikan uang keluargaku. Tepat sekali. Kalau tidak, kami akan beritahu semua orang. Putri sulung keluarga Gu adalah penipu. Anakmu menipu. Bahkan di pengadilan, dia yang salah. Hanya itu masalahnya? Laki-laki mana yang tidak selingkuh? Jadi, kebejatan anakmu. Turunan darimu. Kal, apa yang kau maksud? Pelukis hebat. Ku dengar anakmu meminjam uang dari rentenir. Hanya beberapa juta receh. Itu hanya harga satu lukisanmu. Agen penagih utang? Ya, mereka dekat rumahku. Mereka hampir kabur. Datang ke sini, cepat! Dasar kecil. Dasar perempuan. Ibu, identitas kita palsu. Kita tidak punya uang. Hari ini kau beruntung. Jangan sampai kutangkap lain kali. Ayo pergi. Pergi. Sial, perempuan ini sangat sulit ditangani. Halo? Ku dengar akhir-akhir ini kamu sedang butuh uang. Aku bisa bantu kamu. Pak Gu, apa syarat Bapak? Asyik juga ngobrol sama orang yang pintar. Cing-Ceng masih muda. Wajar kalau dia masih sombong. Tapi burung Phoenix yang jatuh nggak bakal lebih baik dari ayam. Kalau mau nempel sama Phoenix, kamu harus ubah dia jadi ayam dulu. Aku juga mau itu Pak Gu, tapi saat ini aku bisa ciptakan kesempatan buat kamu. Tapi kamu bisa memanfaatkannya atau enggak. Itu terserah kamu. Pak Gu, aku akan tunjukkan yang terbaik. Yang aku mau adalah dia diam di rumah dengan patuh, jadi istri dan ibu yang baik. Dan jangan pernah muncul lagi di perusahaanku. Oke, jangan khawatir Pak Gu. Lihat kekacauan yang kamu buat. Putri pewaris perusahaanku nongkrong sama cowok di bar sampai larut malam. Kamu sudah merusak citra perusahaan. Paman, itu cuma beberapa foto palsu. Cuma itu, ini sudah keterlaluan. Semua klien kita sedang menonton pertunjukan ini. Lambat laun kamu akan hancurkan reputasi perusahaan. Bapak Gu, Cing-Ceng. Kamu ngapain di sini? Kejie bilang, dia bisa bantu perusahaanku lewati krisis ini. Betul. Asalkan aku menikahi Cing-Ceng, kita bisa alihkan perhatian publik. Kita bahkan bisa bilang, kalau orang di foto-foto itu adalah aku.
Tapi kalian berdua dulu ributnya besar banget. Asalkan bisa pulihkan reputasinya, aku akan lakukan apapun. Cinceng, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Baiklah. Cinceng, demi perusahaan, kamu akan umumkan pertunanganmu dengan Kejie segera. Yang bersih nggak perlu takut. Aku nggak butuh itu. Gu Cinceng, kalau ini sampai lepas kendali, perusahaan Gu akan hancur di tanganmu. Kau akan menghancurkan perusahaan Gu. Bagaimana kau bisa menghadap ayahmu di surga? Saudaraku, kau harus mengendalikan putrimu yang berharga itu. Paman, jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Cinceng, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada bapakku? Bapakku hanya melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Sekarang kau tidak punya pilihan lain. Satu-satunya pilihanmu adalah menikah denganku. Pergi dan umumkan pertunangan kita di situs web perusahaan. King Cheng, perusahaanku tidak boleh hancur karena kau. Bapak Gu, coba lihat online. Aku tidak perlu lihat juga sudah tahu. Harga saham perusahaan sudah anjlok kan? Bukan, Bapak Gu. Situasinya sudah stabil. Saham perusahaan Gu melonjak. Apa? Itu kakakku. Kakakku yang memberitahu para wartawan. Dialah pria di foto itu. Artinya perusahaan Gu dan Hechuan akan bersatu melalui pernikahan. Aliansi yang kuat. Kepercayaan investor secara alami melonjak. Jadi prospeknya tentu sangat positif. Xiao Li Heng, ini urusan keluarga Gu, bukan urusanmu. Xiao Li Heng, saat ini Cinceng dan aku bertunangan. Kau yang ikut campur sebagai pihak ketiga. Tidakkah kau takut aku akan membocorkannya? Aku sudah muak denganmu, bajingan. Beraninya kau pikir kau pantas menikahi Cinceng? Aku tidak pantas. Sekarang Gu Cinceng terlibat dalam berita skandal seperti ini. Aku yang mengalah untuknya. Akulah yang dirugikan. Jangan kira kau bisa mengendalikan King Cheng hanya dengan beberapa foto palsu. Dibandingkan dengan King Cheng, tidak ada yang lebih penting. Bahkan jika aku harus menyerahkan seluruh grup Hechuan sebagai mas kawin, aku rela melakukannya. Itu tidak palsu. Itu Gu Cinceng. Apa buktimu? Kamu benar-benar berbohong. Mau bukti ya? Hechuan Teknologi adalah perusahaan teknologi teratas di negeri ini. Kamu main-main di depan kami? Kau main-main di depan kami? Terlalu lancang. Aku sudah menggunakan teknologi untuk memulihkan semua foto. Lihat sendiri. Ini semua foto dari internet yang diedit agar terlihat seperti nona muda itu. Wang Kejie, kamu benar-benar bajingan. Benar. Aku yang melakukan semuanya. Gu Cinceng, di satu sisi kamu bertunangan denganku, di sisi lain kamu menggoda Xiao Li Heng. Wanita yang tidak setia. Hati-hati bicaramu. Sudah ada bukti baru. Topik panas itu semuanya dibeli olehmu, Wang Kejie, untuk menjebakku dengan buzzer bayaran. Wang Kejie, kamu berani bertaruh dengan kepentingan keluarga Gu? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Cinceng, aku terlalu mencintaimu. Karena itulah aku melakukan langkah bodoh. Bapak Gu, Anda harus menolongku. Bapak Gu. Cinceng, ini... Seseorang harus bertanggung jawab atas ini. Benar, kan? Kamu malah menggunakan ucapanku sendiri melawanku? Tidak. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika orang lain berpikir bahwa kamu dan Wang Kejie bersekongkol menyakitiku? Itu tidak baik. Masa sih? Tentu saja aku di pihakmu. Bapak Gu, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tolong beri aku kata-kata yang baik, Bapak Gu. Wang Kejie, diam. Satu kata lagi dan kamu diskor sebulan. Anak, kamu sudah pulang. Ayo duduk dulu. Bagaimana hasilnya? Kali ini, si manis ini mau menikah masuk keluarga kita, mas kawinnya harus dilipat gandakan. Dan kita juga harus belikan keksin apartemen. Kak, aku juga mau mobil.
Nggak perlu yang terlalu mewah, Mercedes atau BMW juga boleh. Mau apa lagi? Nyawa kakak juga mau? Ibu, lihat dia. Keji, memangnya kenapa beliin adikmu mobil? Bukannya kamu bilang Gu Qingcheng bernilai miliaran? Keksin kan adikmu sendiri. Kenapa? Grupku mengeluarkan pernyataan dan kakak diskors. Apa? Bencana. Kenapa aku punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Satu orang manis saja tidak bisa kamu tangani. Kak, kalau menurutku, lebih baik kamu tidur saja dengannya. Ngapain repot-repot begini? Kalau bisa tidur dengannya, apa perlu kamu yang kasih tahu? Bukannya itu sudah jelas? Kenapa kamu melampiaskan pada adikmu? Bagaimana dengan utang kita yang jutaan itu? Debt collector datang setiap hari, adikmu dan aku sampai tidak berani keluar. Sudah. Aku menafkahi kalian, bukan supaya kalian mengeluh. Kalian malas dan rakus seharian, selalu bermimpi sukses instan. Apa aku masih harus menjilat Gu Qingcheng? Kak, kamu bilang sudah dekat dengan cewek kaya dan ibu dengan aku bisa berbuat sesuka hati mulai sekarang. Betul, kenapa kamu suruh aku pura-pura jadi pelukis? Masa aku nggak perlu beli barang bagus buat jaga gengsi? Cukup. Masalah uang akan ku carikan jalan. Anak, kamu mau kemana? Qingcheng, Kamu lagi ngapain di sini? Qingcheng. Dulu kita sangat mencintai satu sama lain. Kali ini, bisa kasih aku kesempatan lagi. Jangan-jangan kamu pikir, aku akan tertipu lagi dengan aktingmu yang menyedihkan itu? Baiklah. Kalau gitu, kita nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Qingcheng, kamu baik-baik saja? Xiao Liheng, kenapa kamu ada di mana-mana? Ini urusanku dengannya, bukan urusanmu. Gu Qingcheng, kalau bukan aku yang selamatkan kamu, di hari ulang tahunmu itu, kamu pasti sudah dilecehkan sama preman-preman itu. Justru karena kamu yang selamatkan aku waktu itu, aku jadi tertipu sama bujuk rayumu dan diperdaya sepenuhnya. Sekarang, aku akhirnya melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kau itu monster. Ulang tahun lalu, maksudmu? Waktu aku diikuti itu? Kamu tahu dari mana? Bukannya waktu itu kamu lagi di luar negeri? Sebenarnya, setiap tahun di hari ulang tahunmu, aku selalu ada di sana. Tolong, ada orang di sana? Cantiknya. Sekarang nggak bisa lari lagi kan? Lari! Ayo main sama aku. Kamu bisa nyetir? Setelah aku mengantarmu, perusahaan luar negeriku ada keadaan darurat. Aku tinggalkan catatan untukmu. Kamu tidak melihatnya? Pembohong. Kenapa mereka bilang kamu yang menyelamatkanku? Kamu memang bodoh. Jadi, ternyata selama ini kamu. Jangan hentikan aku masih bisa minum. Iya, kamu yang terbaik. Bahkan kamu juga membohongiku. Wang Keji mempermainkanku, dan kamu bilang aku yang terbaik? Pembohong. Bagaimana mungkin? Kamu selalu Qingcheng yang rajin, tulus, baik hati, dan berprinsip itu. Kamu adalah gadis yang kucintai. Qingcheng, kalau kamu terus memandangku seperti itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menciummu.
Kebetulan sekali. Aku juga ingin menciummu. Gu Qingcheng, awas. Kamu sudah terlahir kembali. Masih ada hal yang belum selesai. Perusahaanmu masih dikuasai Gu Tiangwei. Wang Kejie dan Nina belum cukup dihukum. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Wang Kexin sedang belanja di sini. Nina sering belanja di sini. Kualitasnya bagus. Lebih dari 3.000. Itu terlalu mahal. Gaji Nina sebanyak itu, masa dia sanggup beli? Sebenarnya Nina cukup kaya. Keluarganya punya beberapa properti. Dia sudah bebas finansial dari uang sewa saja. Jadi dia juga anak orang kaya. Pantas saja dia berani menantangmu, Nona. Bang. Jadi Nina juga tajir. Sekarang aku ada cara untuk bayar utang. Bang. Wang Kejie, hari ini kamu harus bayar utang. Bang, tunggu beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi? Mau main apa lagi? Lihat, Bang. Aku baru saja dapat mangsa baru. Dia wanita kaya. Aku janji bisa dapatkan dia. Cakep. Waktu itu dengan si Nona Gu, kamu gagal. Kali ini pasti berhasil. Tenang dulu, Bang. Gu Qingcheng, kamu malah memblokirku di industri ini? Lagi cari kerja? Sepertinya tidak ada yang cocok untukmu. Mending kamu cari orang untuk dinikahi saja. Kamu sombong apa? Pacarmu tetap saja berakhir di ranjangku. Oh ya? Waktu dia minta maaf padaku, dia bilang dia mabuk dan mengira kamu adalah aku. Dan kamu percaya itu? Gu Qingcheng, aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Bodoh. Karangan bunga yang harganya lebih dari 10.000 yuan per buket ini setiap hari aku terima. Wang Kejie tidak sabar memberiku segala yang terbaik. Kalau kamu... Aku ada kencan lagi. Aku pergi dulu. Karangan bunga ini benar-benar worth it, Nina. Gelar Nyonya Wang itu untukmu saja. Gu Qingcheng, kamu... Wang Kejie hanya bisa jadi milikku. Nina, kamu hamil, kamu di mana? Aku segera ke sana. Aku di kafe lantai bawah perusahaan. Nina, bagus sekali. Keluarga ini akan punya penerus. Gu Qingcheng, akhirnya aku menang. Nina, mari kita menikah. Bagaimana dengan Gu Qingcheng? Perasaanku pada Gu Qingcheng lebih ke arah kasihan. Aku sangat kasihan padanya. Aku terus berpikir harus memberinya rumah. Tapi sekarang berbeda. Kita punya buah cinta kita. Mulai sekarang, aku akan setia padamu seumur hidupku. Bagus. Akhirnya ada yang bisa bantu bayar utangku. Qingcheng, aku dan Kejie akan menikah. Kau akan datang, kan? Kalian berdua rujuk lagi. Kejie cuman kasihan padanya, itu saja. Akulah yang benar-benar dicintai Kejie. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku?
Cinceng, aku tahu kau punya kekuatan besar, tapi tolong jangan sakiti anak tak bersalah dalam kandunganku. Ini konyol. Ayo pergi. Cinceng, kenapa kau dorong aku? Gu Cinceng, apa yang kamu lakukan? Nina sedang hamil. Kalau dia keguguran, kau akan jadi pembunuh. Gu Cinceng. Mau nipu aku? Jangan harap. Kamu sendiri yang bilang, aku punya kekuatan besar. Masih berani macam-macam sama aku? Kejie. Kejie, tunggu aku. Nina, di hari pernikahanmu, aku akan kasih kamu hadiah besar. Selamat datang, silakan masuk. Kejie, uang amplop ini, masa bukan kita yang simpan? Jangan ribut soal uang receh. Nina, kami bawakan hadiah. Ana, aku senang kamu bisa datang, nggak usah bawa apa-apa. Kamu curi pacar sahabatmu sendiri, terus nikah sama dia. Pasti dong aku harus bawa hadiah besar, biar kelihatan hebatnya kamu. Kotak pertama, teh Longjing Westlake Premium. Cocok banget buat perempuan munafik kayak kamu. Kotak kedua, jam digital yang lagi tren. Karena kamu suka banget jadi dua muka, bisa ganti baru tiap hari. Ana, udah cukup. Sejak SMP kamu udah suka ngerundung. Dan sampai sekarang tuh nggak berubah. Betul. Kamu tipu aku waktu SMP pakai aku jadi pion kamu. Hari ini aku yang balas dendam. Pergi dari pernikahanku. Pelan-pelan, kamu kan hamil. Jangan khawatir, dia nggak hamil sama sekali. Hasil tesnya cuma download dari internet. Kamu nilai hamil? Kamu keterlaluan. Berani-beraninya kamu bohong hamil buat nipu kita. Setelah pernikahan, kamu akan bayar mahal. Beraninya kau pura-pura hamil untuk menipu kami. Tunggu saja setelah pernikahan, aku akan berurusan denganmu nanti. Ibu, silakan duduk dulu. Ibu. Kejie, aku melakukannya karena sangat mencintaimu. Aku tidak bermaksud membohongimu. Bahkan jika kau tidak hamil, aku tetap akan menikahimu. Kau tenang saja dan jadilah Nyonya Wang yang baik. Soal anak, cukup berusaha sedikit lebih giat di malam hari, nanti juga punya. Kalian mau apa di sini? Kau yang mengundang kami. Apa kira kami bawa orangnya kurang banyak? Dengan kecepatanmu ganti pacar, tempat ini mungkin tidak cukup besar. Ini pernikahanku. Tolong pergi. Wang Keji. Waktunya bayar hari ini kan? Bos, hari ini hari pernikahanku. Mari kita bicara berdua saja. Kau ada uang untuk pesta pernikahan, tapi tidak ada untuk bayar utang. Bos, beri aku waktu lagi sedikit. Waktu lagi, kami kelihatan seperti amal bagimu. Kami tidak datang jauh-jauh untuk pulang tangan kosong. Kami tidak akan pergi dengan tangan hampa. Bos, ini minum teh dulu. Kamu pikir cincin bisa melunasi ini? 2, kasih kami waktu lagi. Wang Kejie, bukannya kamu dari keluarga Wang di ibu kota? Kok bisa sampai punya utang? Siapa yang bilang aku dari keluarga Wang di ibu kota? Gak ada uang ya? Hancurkan! Hang, jangan. Bos, tolong jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Aku mohon. Gimana? Hadiah pernikahan buat kamu. Suka? Gu Cinceng, kamu menjebak aku. Aku bunuh kamu. Ambil. Tas ini harganya 1,5 juta. Sayangnya suamimu yang beli. Jorok banget, tapi cocok sama kamu. Pas banget. Kamu bohongin aku, bilang Wang Kejie itu kaya.
Kamu hancurkan hidupku. Bukannya kamu yang ngejar-ngejar dia? Mulai besok, kamu akan kerja seperti budak melayani seluruh keluarganya. Kopinya mana? Lama banget sih, cepetan. Kamu nyiram aku. Dasar perempuan, kamu ngapain? Itu sengaja. Mau nyiram aku? Ini panas banget. Bikin kopi aja nggak becus. Memangnya kamu bisa apa? Nanti, kulitmu akan jadi kasar dan gelap. Jari-jarimu akan penuh korengan. Itu semua karma kamu. Gu Qingcheng, kamu pikir kamu nakutin siapa? Aku nggak percaya. Kita lihat saja nanti. Gu Qingcheng, berhenti di situ. Kamu dari dulu cuma sampah yang enggak berguna. Apa hakmu hidup lebih baik dari aku? Aku akan ambil semuanya darimu. Bukannya ini yang kamu mau? Nina, entah karena cemburu atau apapun itu, di kehidupan sebelumnya, semua rasa sakit yang kamu timpakan padaku dan buat aku menderita, di kehidupan ini, akan kukembalikan semuanya padamu. Gu Qingcheng, kamu persis seperti ayahmu, penuh dengan kebaikan dan amal palsu. Dan pada akhirnya, kamu tetap jatuh ke tanganku. Surga ada di pihakku. Gu Qingcheng baru saja berpikir untuk mengambil alih bisnis keluarga, lalu dia mengalami kecelakaan mobil. Ayah, kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Aku masih ingin masuk ke perusahaan dan mengambil posisinya. Putriku sayang, selama dia tidak bangun, semua yang dia miliki akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Ida selamat dari kecelakaan itu. Ya, sayang sekali. Andai saja dia bisa seperti kakak sulungku dulu, itu akan sempurna. Dulu, kakak sulungku terbaring koma persis seperti ini, menunggu aku menyelamatkannya. Coba tebak akhirnya bagaimana? Sepertinya kematian ayah tidak hanya terkait dengan Nina. Paman kedua juga terlibat. Kok kamu hebat sekali ya? Kok kamu kuat banget sih? Kecelakaan yang begitu serius dan kamu bahkan tidak kehilangan tangan atau kaki. Kalau begitu bagaimana kalau aku bantu sedikit? Aku tidak bisa melihat. Dokter, dokter! Qingcheng. Molly, aku tidak bisa melihat. Bisa lihat paman kedua tidak? Paman kedua, aku tidak bisa melihat. Dokter. Kebutaan itu mungkin akibat trauma, berkaitan dengan saraf optik. Selain itu, kamu baik-baik saja. Istirahat yang cukup dah hari ini. Besok aku akan periksa matanya. Qingcheng, fokus saja untuk sembuh. Paman kedua yang mengawasi perusahaan. Jangan khawatir. Benar, Qingcheng. Ini minum dulu. Sekarang kamu buta. Ngapain balik ke Gu Corp? Kamu kenapa sih? Dasar buta. Paman kedua.
Paman kedua, kenapa? Cinceng, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu tidur dan istirahat saja dulu. Kami pergi dulu ya. Molly, ayo kita pergi. Cinceng, aku dengar tentang matamu. Jangan terlalu dekat denganku. Rasakan sendiri. Jantungmu berdegup kencang sekali. Cinceng, janji padaku. Jangan lagi nekat melakukan hal berbahaya sendirian, oke? Aku tahu. Jangan bergerak, ada orang di luar. Ada orang di luar. Apa? Cinceng, jangan takut. Meskipun kamu sudah kehilangan penglihatan, mulai hari ini, aku akan menjadi matamu. Li Heng, terima kasih. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku ingin minum air. Cinceng, kamu baik-baik saja. Jadi kamu pura-pura buta untuk menipu Gu Tiangwei? Ya, dia ingin aku mati. Dia selalu begitu baik padamu. Menurutmu kenapa dia ingin membunuhmu? Tadi waktu aku pura-pura tidur, aku dengar apa yang dia katakan ke Gu Molly. Dan kematian ayahku juga berhubungan dengannya. Dan Nina. Gu Qingcheng, kamu sama munafik dan usilnya seperti ayahmu. Pada akhirnya, kamu tetap jatuh ke tanganku. Ayah? Cinceng, jangan seperti ini. Ayahmu sudah tiada. Tadi pagi dia baik-baik saja. Ayah? Ayahmu sakit mendadak. Waktu aku sampai di sana, sudah terlambat. Cinceng, jangan terlalu bersedih. Jadi kamu curiga kalau Nina dan Gu Tiangwei terlibat dalam kematian ayahmu? Ya, makanya aku harus mencari tahu kebenarannya. Hai Li Heng, kamu sudah sampai. Kamu menemukan sesuatu? Cinceng, tentang kematian ayahmu, aku menemukan sesuatu. Kamu ingat pengacara Cheng? Dulu dia ada di sisi ayahmu. Itu dia. Dia memberikan ini padaku. Lihatlah. Nina, Gu Tiangwei. Kalian yang membunuh ayahku. Waktu itu, pengacara Cheng melaporkan hal ini ke Gu Tiangwei. Lalu Gu Tiangwei mengambil alih perusahaan dan langsung mengumumkan ayahmu meninggal karena sakit mendadak. Dia dipecat. Dia bahkan diancam dan disuruh menjauh darimu. Tapi untungnya, dia masih punya orang di dalam perusahaan Gu. Katanya berita Gu Qingcheng sudah buta. Itulah akibatnya melawan aku. Memang pantas. Ayo bangun si pemalas, cepat kerja. Bangun. Lihat sudah jam berapa. Diam. Kau ini pemalas banget, malas. Lihat sudah terlambat, jangan bermalas-malasan. Wang Kexin, kenapa kau pakai bajuku? Kau tahu gaun ini mahalnya berapa? Dia kan saudara iparmu. Apa masalahnya kalau dia pakai? Kau menikahi anakku. Semua yang kau punya sekarang jadi milik keluarga kami.
Ini cuma gaun. Gu Qingcheng yang kasih ke aku. Beda sama ahli waris gadungan, pelit banget. Lepas, sekarang. Dasar, beraninya kau melawan aku. Kau pikir kau ini nona kaya? Iya deh. Setelah masuk keluarga ini, kau harus dengar kata-kataku. Habis makan, bersihkan mejanya, terus cuci baju dan pel lantai. Lalu gosok toiletnya. Apa kau kira aku pembantumu? Wanita mandul sepertimu, aku sudah baik mau menerimamu jadi pembantu. Kalau kau terus macam-macam, kau tak akan dapat sesuap nasi dariku. Dasar! Berani kau pukul aku? Dasar sialan kecil. Aku habisi kau hari ini. Kejie, tolong aku. Dasar sialan kecil, kau pukul aku. Kalau aku tidak beri pelajaran hari ini, aku tidak akan jadikin lagi. Dasar! Nina, keluar sini sekarang. Kejie, lihat dirimu. Kenapa penampilanmu berantakan sekali? Ini semua salah ibumu. Aku cuma minta kamu bantu sedikit pekerjaan rumah. Istri mana yang tidak bersih-bersih dan merapikan rumah? Tapi kamu sok-sokan jadi orang penting. Itu si tua bangka. Siapa yang kau panggil tua bangka? Sudah, berhenti. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bisa berakhir seperti ini hari ini? Wang Kejie, kamu yang tidak punya ambisi, miskin tapi sok jago, seperti kodok yang menginginkan angsa. Kamu pikir kamu hebat? Benar, Gu Qingcheng itu angsanya. Lalu kamu cuman pelacur yang mantannya bisa penuhi satu meja. Nangis. Kerjamu cuma nangis. Kamu sudah buang semua rezekiku dengan tangisanmu. Sayang, sia-sia saja. Wang Kejie, Gu Qingcheng. Bajingan kalian semua. Kalau aku jatuh, kalian juga tidak akan selamat. Catat semua aset Nina sebelum menikah. Bajingan. Masih kurang puluhan ribu. Sekarang aku harus bagaimana? Gumoli. Kudengar dia tidak pernah menolak siapapun. Kalau aku bisa dapatkan hati putri gemuk Gu Tiangwei, maka puluhan ribu yang kuperlukan ini akan teratasi. Molly. Nama saya Wang Kejie. Saya juga bekerja untuk Gu Corp. Kamu cantik sekali, Molly. Kamu norak banget. Molly, tarianmu hari ini luar biasa. Cantik sekali, benar-benar memukau. Kamu pandai merayu, manis banget. Cuma cari celah buat bertahan, Molly. Di sini aku punya uang yang banyak banget. Kalau kamu bisa bikin aku senang, aku mau Molly dan uangnya. Kamu sebenarnya lumayan menarik. Tunjukkan kemampuanmu. Molly, aku punya banyak keahlian. Selama Tuan Gu dan Molly nggak keberatan, aku bisa jadi anjingmu. Jadi anjing buat keluarga Gu nggak gampang. Gimana kalau aku bilang, aku bisa bantu kamu singkirkan Gu Qingcheng? Bagaimana kalau aku bilang, aku bisa bantu kamu menyingkirkan Gu Qingcheng? Kamu benar-benar bisa mengatasinya? Tentu saja. Aku punya banyak trik.
Tas aku di mana? Perhiasan aku. Dan tas edisi terbatas aku yang harganya 1,5 juta. Keje. Tas dan perhiasan aku hilang semua. Telepon polisi, sekarang. Telepon polisi buat apa? Aku yang jual semuanya. Wang Keje. Kenapa kamu tidak cari lagi beberapa pria? Dapatkan beberapa tas lagi, dan utang aku akan lunas. Wang Keje. Ini semua adalah harta yang aku kumpulkan dengan susah payah seumur hidup. Berani-beraninya kamu menjualnya. Wanita, kamu pikir kamu siapa? Sejak kamu menikah dengan aku, maka semua barang ini milik aku. Wang Keje, aku lawan kamu sampai mati. Wanita, Wang Keje? halo? Molly sayang, bisakah aku bertemu dengan presidenku hari ini? Aku jamin bisa menyingkirkan Gu Qingcheng. Wanita, kamu teriak-teriak soal apa? Kamu sudah nempel sama Gumoli. Iya. Hidupku akan berubah. Begitu aku singkirkan Xiao Liheng dan Gu Qingcheng, aku akan ikat mereka berdua dan bawa ke sini. Jadikan kalian bertiga jadi anjingku. Kamu gila. Kamu benar-benar sudah hilang akal. Putri kesayanganku bilang padaku, kamu mau jadi anjingku. Pak Gu, Anda terlalu memuji. Akan menjadi suatu kehormatan jadi anjing Anda. Tapi hal terakhir yang kamu lakukan itu, aku tidak puas. Baiklah, karena kamu mau jadi anjingku, ayo jilat sepatuku sampai bersih. Tidak mau? Kalau tidak mau, pergi saja. Ayah. Aku mau. Baik-baik. Demi putri kesayanganku, aku akan kasih kamu satu kesempatan lagi. Bicaralah, kamu mau apa? Aku punya utang 3 juta. Aku yang akan lunasi. Aku ingin menikahi Molly. Selama putriku setuju, aku tidak keberatan. Aku juga ingin. Sepertiga saham keluarga Gu. Apa yang membuatmu berpikir kau berhak? Karena aku bisa memastikan Gu Qingcheng tidak akan pernah mendapatkan hak waris keluarga Gu. Dan karena aku bisa memastikan Gu Qingcheng tidak akan bisa hadir di rapat Dewan Keluarga Gu seminggu lagi. Baik. Asal kau bisa mengurus Gu Qingcheng, aku akan berikan sepertiga saham keluarga Gu. Sayang, kenapa kau bawa aku ke sini? Kita harus pergi dari sini. Jadi ini tempatmu? Molly, ayo pergi. Akan kutunjukkan seperti apa bajingan sejati itu. Oke, ayo pergi. Di mana dia? Qingcheng. Gu Qingcheng. Gu Qingcheng, buka pintunya. Buka pintunya. Aku harus bertemu Gu Qingcheng. Aku tak akan biarkan orang gila sepertimu mendekati Qingchengku. Qingcheng. Qingcheng. Liheng, biarkan dia masuk. Qingcheng. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mencoba merebut Wang Keje darimu. Aku seharusnya tidak menjebakmu. Bisakah kau maafkan aku?
Aku tidak tahu terima kasih. Ini semua salahku. Aku benar-benar tahu aku salah. Kau selalu yang terbaik untukku selama ini. Mari kita jadi teman baik seumur hidup. Tentu saja kita akan. Nina, kapan kita jadi seperti ini? Nana, Qingcheng. Kau tahu, aku menemukan ayahku. Dia ternyata CEO perusahaanku. Konglomerat Gu. Ada apa? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Dasar kau. Keluarga kita bangkrut. Dan kau masih di sini mengobrol? Pulang dan mulai bekerja sekarang. Qingcheng. Kau tidak akan bocor kan? Tidak. Ada yang bisa kubantu? Atau harus kukatakan pada ayahku? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Qingcheng, kau sebaiknya pulang dulu. Aku masih harus membereskan barang-barangku. Oke. Gu Qingcheng. Aku bangkrut, sementara kau jadi putri kaya. Adilnya di mana? Qingcheng. Kamu bilang, kita berjanji akan jadi sahabat selamanya. Mengingat hubungan kita sekarang, langsung saja katakan. Karena Nona Gu yang minta. Aku tidak akan sungkan. 10 juta dolar. Kenapa? 10 juta untuk nyawamu. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Apa maksudmu tentang Wang Kejie yang mendekati Gumoli dan berusaha bersekongkol melawanku? Bagaimana kamu tahu? Itu tidak seharga 10 juta. Sepertinya Nona Nina tidak berniat bekerja sama. Kamu bisa pergi sekarang. Qingcheng, aku benar-benar putus asa. Apa yang ingin kamu ketahui? Akan kuceritakan semuanya. Asalkan kamu bisa membantuku mengubah identitas dan meninggalkan Longcheng. Kamu persis seperti ayahmu. Dengan wajah munafik dan sok baik itu. Dan kamu akhirnya tetap akan jatuh ke tanganku. Kamu dengar itu? Apa sebenarnya hubunganmu dengan kematian ayahku? Melunasi utangmu. Memasukkanmu ke perusahaanku lewat koneksi semua itu kemunafikan bagimu. Menurutmu apa yang nyata? Lunasi utangku? Kalau bukan karena ayahmu, mana mungkin keluarga kami bangkrut? Mana mungkin ayahku bisa loncat dari gedung? Saat aku berpindah dari satu pria ke pria lain, kamu Nona Gu. Hidup dalam kemewahan, hidup bergelimang harta. Itu karena ayahmu, bersama Gu Tiangwei, mencoba main short saham sampai mereka bangkrut. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Tidak mungkin. Dia tunjukkan dokumennya padaku. Tidak mungkin. Kamu bohong. Itu Gu Tiangwei yang coba tutupi kesalahannya sendiri. Dia membohongimu. Apa yang Gu Tiangwei suruh kamu lakukan pada ayahku? Aku tidak peduli caranya bagaimana. Pokoknya buat kakak sulungku kambuh. Semua uang di kartu ini untukmu. Aku... Nina, jangan lupa. Bagaimana keluargamu bangkrut? Bagaimana kamu jatuh dari putri kaya raya menjadi orang tak punya apa-apa? Itu semua berkat kakakku yang baik. Dia yang atur semuanya. Baik. Ketua. Gu Qingcheng demi uang, dia mondar-mandir dari satu pria tua ke pria tua lain. Seperti yang kulakukan sekarang. Pakai ini, keluar. Keluar. Ketua.
Kalau aku teriak minta tolong sekarang, kira-kira Gu Qingcheng bakal mikir apa? Apa dia akan berpikir ayahnya sendiri lebih buruk dari binatang? Bahkan sahabatnya sendiri tidak dilepas? Gu Qingcheng, sekarang akan kurasakan padamu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Jadi, kamu cuma mau berdiri di sana dan lihat dia mati? Sejak kita masih kecil, aku selalu terbuka sepenuhnya padamu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Gu Qingcheng, sejak peran kita ditukar, kita tidak pernah berteman. Ini permainan yang siapa menang siapa kalah. Kalau kamu baik-baik saja, aku tidak bisa. Tentu saja aku ingin yang terbaik untukku. Kamu menyimpan kebencian ini pada ayahku. Dan rasa iri ini padaku dan memerankan sahabatku di sampingku. Untuk apa semua itu? Untuk mengambil semua yang kamu miliki. Semua yang kamu punya ingin kuambil. Dan yang tidak bisa kuambil, aku akan hancurkan saja. Qingcheng itu cuma orang gila. Aku memang gila. Kalau kamu, Xiao Liheng, anjing peliharaannya. Dulu waktu aku mengungkapkan perasaanku padamu, kau mengabaikanku begitu saja. Kau bahkan mengancamku, bilang jangan sakiti dia. Kalian semua bodoh. Kalian pantas dipermainkan olehku. Kalian pantas. Mau pukul aku? Silakan. Lagi pula aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah lama berhenti ingin hidup. Bunuh saja aku. Nina, kau sendiri yang mengundangnya. Aku tidak akan balas dendam. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Lepaskan dia. Maaf. Gu Qingcheng, jangan bicara soal maaf-memaafkan. Kita tidak pernah berteman. Tidak pernah. Teman. Qingcheng, jangan khawatir. Aku akan berikan keadilan untukmu dan pamanku. Rapat dewan besok. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Wang Keji, apa yang kamu lakukan? Wanita, diam. Keji ya, dia adalah tunanganmu. Bagaimana bisa kamu memukulnya seperti ini? Tidakkah kamu merasa sakit melihatnya? Jasminku, hanya kamu satu-satunya tunanganku. Sedangkan wanita ini, aku tidak peduli kalau dia mati. Wang Keji, kamu benar-benar anjing gila. Aku memang anjing gila. Ya, kalau aku tidak mencabik-cabikmu, aku akan mengecewakan diriku sendiri. Wang Keji, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu melewatkan rapat Dewan Grup Gu. Begitu kamu kehilangan hak warismu atas Grup Gu,
semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Mimpi kali. Semuanya. Hari ini adalah pemilihan ketua baru. Hanya ada 2 kandidat, saya sendiri dan Gu Qingcheng. Karena Gu Qingcheng tidak hadir, berarti dia telah mengundurkan diri. Sepertinya saya harus menerimanya dengan rendah hati. Tuan Gu, belum waktunya untuk memilih. Jangan terburu-buru. Gu Qingcheng tidak akan datang. Hazam Tishrad. Kalau begitu, mari kita mulai pemungutan suara sekarang. Ayo kita ambil suara. Siapa yang mendukung saya sebagai ketua hari ini? Saya Gu Tianggui akan ingat budi ini. Kalau begitu kita pilih Tuan Gu kedua. Saya memilih Tuan Gu kedua. Bagaimana dengan yang lain? Pilih Tuan Gu kedua. Kami setuju. Saya pilih Tuan Gu kedua. Tuan Gu kedua, kami pendukung Anda. Tuan Gu kedua. Saya pilih Tuan Gu kedua. Pemungutan suara tidak diizinkan. Kamu siapa? Kamu tidak bisa begitu saja bilang tidak dan berharap itu berlaku. Satpam, keluarkan dia. Wasiat mendiang ketua ada di sini. Tertulis hitam di atas putih. Ahli waris utama grup Gu adalah Gu Qingcheng. Posisi ketua ini akhirnya bisa dipegang oleh Gu Qingcheng. Bagaimana kalau Gu Qingcheng sudah mati? Apa yang kamu katakan? Untuk kamu election pada Qingcheng. Hidup penuh dengan lika-liku yang tak terduga. Siapa yang tahu? Sesama pemegang saham. Betul kan? Ya betul, Kim dan During Wan Kidrong. Saya mendukung Tuan Gu kedua. Saya mendukung Tuan Gu kedua. Kamu lumayan cantik. Panggil aku suami. Mungkin aku akan membuat kematianmu sedikit lebih cepat. Kenapa kamu tidak lihat baik-baik dirimu sendiri? Lihat apakah kamu pantas. Baiklah. Nona Gu menyuruhku lihat baik-baik diriku sendiri. Lihat baik-baik. Kalau begitu akan kulakukan. Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Wang Kejie? Siapa? Li Heng. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu mau mukul aku? Lepaskan aku. Li Heng. Lihat. Sekarang aku adalah ketua grup Gu. Aku tidak setuju. Gu Qingcheng, kamu masih hidup? Paman, aku masih hidup. Kamu kecewa? Baiklah, mari kita mulai rapat dewan. Bukankah ada pemungutan suara? Yang setuju dengan aku, Gu Qingcheng, menjadi ketua grup Gu, tolong angkat tangan kalian. Yang setuju Gu Qingcheng menjadi ketua grup Gu, silakan angkat tangan. Saya keberatan. Saya lebih mampu darimu. Kenapa harus kamu? Karena ayahku yang membangun grup Gu dari nol. Karena selama ini, Gu Tianggui, kau cuma tahu caranya menghamburkan uang, bukan caranya menghasilkan uang. Kamu cuma jadi parasit di grup Gu. Dan kamu yang membunuh ayahku. Kamu memfitnahku. Kalau mau sentuh Qingcheng, lewati aku dulu. Masih tidak mau mengaku? Baik, bawa mereka masuk.
lepaskan aku. Bajingan, lepaskan aku. Cinceng, maafkan aku. Kumohon maafkan aku, Cincong. Wang Kejie, kamu bilang pasti bisa menangani Gu Qingcheng. Gu Tiangwei diduga menyewa pembunuh bayaran dan melakukan penculikan. Kalau dia terpilih jadi ketua hari ini, maka seluruh grup Gu akan menghadapi pembubaran. Gu Qingcheng, kau menjebakku. Wang Kejie dan Gu Moli ada di sini. Bukankah itu bukti yang cukup? Gu Tiangwei menyuruhku melukai ketua lama. Aku bersedia bersaksi. Nina sudah menyerahkan diri. Gu Tiangwei, kamu sudah tidak punya jalan keluar. Cinceng. Cinceng, aku salah. Kematian orang tuamu. Semua perbuatannya. Semua dia, aku tidak ada hubungannya. Aku akan jadi anjingmu, ya. Guk. Kumohon maafkan aku. Mantan ketua dibunuh oleh mereka. Kami mendukung Nona Gu. Dukung Nona Gu. Dukung Nona Gu. Kami mendukung Nona Gu. Terima kasih semua. Halo semuanya. Selamat datang para pemirsa baru yang saya berkawan di siaran langsung. Semuanya bisa cek keranjang belanja. Mari kita lihat dulu. Kami sudah menyiapkan banyak produk untuk kalian semua di siaran langsung hari ini. Bisa dibilang ini acara peluncuran musim semi tahun ini. Yang tertarik showcase bisa cek item yang bahkan belum ada latarnya. Kita sudah memecahkan rekor penjualan. Kak Qingcheng, kamu benar-benar hebat. Showcase untuk semuanya. Aku juga tidak menyangka hasilnya sehebat ini. Rekor penjualan sudah dipecahkan lagi. Itu semua berkat kalian semua. Denganmu di keluarga Gu, pasti semuanya akan semakin baik. Cinceng, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kalau aku sudah mati sekali sebelumnya, kamu percaya? Maksudmu, semua itu dari kehidupanmu sebelumnya? Apa kamu pikir aku monster? Kamu takut? Aku takut. Aku takut pada diriku yang tak bisa melindungimu. Syukurlah kita bisa mulai lagi, Cinceng. Syukurlah semuanya dimulai kembali. Dulu kupikir surga memberiku kesempatan kedua agar aku bisa balas dendam. Tapi kemudian aku bertemu denganmu. Takdirku berubah. Dan akhirnya aku tahu tentang kematian ayahku. Cinceng, hentikan. Aku mencintaimu. Cantik sekali. Memukau sekali. Aku sudah menyukaimu sejak SMA. Sampai sekarang. Dulu aku tidak cukup berani. Kita kehilangan bertahun-tahun. Kali ini, surga memberiku kesempatan lagi. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk mencintaimu sepenuh hati. Aku akan buat kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Li Heng, terima kasih telah ada di sisiku. Kamu tunjukkan padaku, aku tidak sendirian di dunia ini. Mulai sekarang, aku ingin habiskan hidup bersamamu. Tua bersama. Cium, cium, cium. Di kehidupan ini, akhirnya aku temukan kebahagiaan.